Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathia, mahasiswa Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Saya mahasiswa Ekonomi Syariah 2E. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Hadis. Saya akan membahas tentang masalah inkar sunnah, yang dimana saya adalah kelompok 12, terdiri dari 4 orang. Saya sendiri, Fathia, Istiqomah, Aulia Mediati dengan Indah Royani. Oke. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian inkar sunnah. Pengertian inkar sunnah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu inkar dan sunnah. Inkar artinya tidak mengakui dan tidak menerima, baik di hati dan di lisan. Sedangkan kata sunnah menurut bahasa adalah jalan yang dijalani, baik yang terpuji atau tidak. Sesuatu yang sudah menjadi tradisi atau menjadi kebiasaan dinamai sunnah, walaupun tidak baik. Orang yang menolak sunnah sebagai hujah dalam beragama oleh ahli hadis disebut ahli bid'ah atau menuruti hawa nafsu. Oke, yang kedua, pengertian inkar sunnah secara istilah. Definisi inkar sunnah yang masih sederhana pembatasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Yang kedua, minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sohih, baik sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama baik secara totalitas mutawir maupun ahad atau sebagainya tanpa ada alasan yang dapat diterima. Dari definisi di atas dapat kita pahami bahwa inkar sunnah adalah paham atau pendapat perseorangan atau paham kelompok, bukan gerakan atau aliran. Oke, yang ketiga, pengertian sunnah menurut muhadisin adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takdir, pengajaran, sifat, dan kelakuan. Oke, yang kedua adalah sejarah inkar sunnah. Sejarah perkembangan inkar sunnah terjadi pada dua masa, yaitu masa klasik dan masa modern. Sedangkan pada masa pertengahan inkar sunnah tidak muncul. Oke, yang pertama inkar sunnah klasik. Inkar sunnah klasik terjadi pada Imam Asy-Syafi'i, yaitu tahun 204 Hijriah, yang menolak kehujahan sunnah dan menolak sunnah sebagai dasar hukum Islam, baik mutawatir atau ahad. Imam Syafi'i dikenal sebagai Nasir as-Sunnah. Muhammad Abu Zahra berkesimpulan bahwa ada 3 kelompok pengingkar sunnah yang berhadapan dengan Asy-Syafi'i, yaitu yang pertama menolak sunnah secara keseluruhan. Golongan ini hanya mengakui Al-Quran saja dan yang dapat dijadikan hujah. Yang kedua, tidak menerima sunnah kecuali yang semakna dengan Al-Quran. Yang ketiga, hanya menerima sunnah mutawatir saja dan menolak selain mutawatir, yakni sunnah ahad. Oke, inkar sunnah klasik terjadi karena konflik internal umat Islam yang dikobarkan oleh sebagian kaum indik yang berkedok sekte-sekte Islam, kemudian diikuti oleh pendukungnya karena dengan mencari sahabat dan melemparkan hadis palsu. Inkar sunnah klasik hanya ada di Basrah, Irak. Oke, yang kedua, inkar sunnah modern. Inkar sunnah modern muncul di Mesir pada abad ketiga. Penyebab utamanya adalah akibat pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat sejak awal abad pertama di dunia Islam, terutama di India. Terjadi di Inggris pada tahun 1068 setelah pemberontakan melawan kolonialisme. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemateri kedua, yaitu Mbak Istiqomah. Selanjutnya ada pokok-pokok ajaran inkar sunnah. Ada beberapa pokok-pokok ajaran inkar sunnah. Di antaranya, 1. Tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah. Dari mereka itu karangan Yahudi untuk mengajarkan umat Islam. Yang kedua, dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. Yang ketiga, syahadat mereka yaitu isyhadu bi anna muslimin. Yang keempat, salat mereka bermacam-macam, ada yang 2 rakaat, dan ada yang hanya diingat saja. Yang kelima, puasa wajib hanya bagi orang yang melihat bulan saja. Kalau misalnya hanya seorang yang melihat bulan itu, maka dialah yang wajib berpuasa. Yang keenam, yaitu haji. Menurut mereka, boleh dilakukan selama 5 bulan haram, yaitu Muharram, Rajab, Zulqa'dah, dan Zulhijjah.
Yang ketujuh, pakaian ihram adalah pakaian Arab dan menurut mereka itu merepotkan. Jadi pada saat waktu haji, mereka hanya memakai celana panjang dan baju biasa serta memakai dasi. Yang kedelapan yaitu Rasul tetap diutus sampai pada hari kiamat. Yang kesembilan, Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang kandungan isi Al-Quran. Selanjutnya yaitu argumen-argumen para pengingkar sunnah. Ada dua, yaitu nakli dan non-nakli. Dimana nakli yaitu mereka menggunakan sunnah sebagai argumen untuk membela paham mereka. Para pengingkar sunnah yang mengajukan argumen seperti itu adalah orang-orang yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan Al-Quran kepada mereka. Yang kedua yaitu non-nakli. Argumen non-nakli ini yaitu argumen yang tidak berupa ayat Al-Quran. Ada beberapa argumen-argumen yang terdapat dalam argumen non-nakli ini. Di antaranya yaitu satu, Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu dalam bahasa Arab. Nah, menurut mereka, orang yang mengetahui bahasa Arab akan dengan mudah memahami Al-Quran tanpa bantuan penjelasan Nabi Muhammad. Yang kedua, umat Islam mengalami kemunduran karena perpecahan yang dikarenakan oleh hadis. Nah, menurut mereka agar umat Islam maju, maka umat Islam harus meninggalkan hadis Nabi. Yang ketiga yaitu asal mula hadis Nabi yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng semata. Mereka berargumen seperti itu karena hadis muncul setelah Nabi wafat. Yang keempat, kritik sanad yang terkenal dalam ilmu hadis sangat lemah untuk menentukan kesahihan hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok-kelompok pengingkar sunnah. Ingkar sunnah hidup dengan pemikiran yang tidak seragam, heterogen. Terdapat beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok yang menolak hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai hujah secara keseluruhan. Argumentasi dari kelompok pertama ini dalam menolak hadis yaitu yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dalam bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab yang baik, maka Al-Quran akan dapat dipahami dengan baik tanpa bantuan penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, Al-Quran sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penjelasan segala sesuatu. Nomor 3 itu hadis-hadis Rasulullah sampai kepada kita melalui suatu proses pernyataan yang tidak dijamin, bersih dari kekeliruan, kesalahan, dan bahkan kedustaan terhadap Rasulullah SAW. Dari ketiga argumen ini, mereka menolak prioritas hadis-hadis Rasulullah sebagai hujah dan sumber kedua ajaran Islam. Kelompok kedua adalah yang menolak hadis-hadis Rasulullah yang kandungannya tidak disebutkan dalam Al-Quran, baik secara implisit maupun eksplisit. Kelompok ketiga dari ingkar sunnah adalah mereka yang hanya menerima hadis-hadis mutawatir sebagai hujah dan menolak kehujahan hadis-hadis ahad, sekalipun ada di antara hadis-hadis ahad ini memenuhi syarat-syarat syahih, dan menurut mereka urusan agama harusnya didasarkan pada dalil-dalil qat'i yang disepakati kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Bunga Bangsa. Yang G, dalil-dalil ingkar sunnah. Ada 7 dalil di Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran
surat An-Nahl ayat 89. Yang kedua, Al-Quran surat An-Naml ayat 38. Yang ketiga, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yang keempat, surat An-Najm ayat 3-4. Yang kelima, Al-Quran surat Al-Imran ayat 20. Yang keenam, Al-Quran surat Al-Fatir ayat 41. Yang ketujuh, yang terakhir, Al-Quran surat Yunus ayat 47. Adapun dalil akal diantaranya: 1. Al-Quran dalam bahasa Arab, maka orang yang paham bahasa Arab maka paham juga terhadap Al-Quran. 2. Perpecahan umat Islam karena berpegang pada hadis yang berbeda-beda. 3. Hadis hanyalah dongeng karena baru muncul pada zaman tabi'in dan tabi'it tabi'in. Yang keempat, tidak satu hadis pun dicatat di zaman Nabi dalam periode sebelumnya. Pencatatan hadis manusia berpeluang berbohong. Yang kelima, sanad baru muncul setelah 1,5 abad wafatnya Nabi. Yang keenam, konsep tentang seluruh sahabat adil muncul setelah abad ketiga Hijriah. Yang ketujuh, analisis terhadap argumen inkar sunnah, dalil-dalil nakli dan argumen nakli inkar sunnah itu seluruhnya lemah. Sekian penjelasan dari kami kelompok 12 tentang materi inkar sunnah dan pemikirannya. Kurang lebihnya mohon dimaafin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.